Kita akan mengikuti rentetan acara peresmian ini dengan urut-urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC. Yang kedua, sambutan ucapan selamat datang dari Pastor Paroki Bunda Hati Kudus Bemun. Yang ketiga, sambutan ucapan terima kasih oleh Wakil Uskup Wilayah Kepulauan Aru mewakili seluruh panitia kunjungan kanonik Uskup Diosis Amboina tahun 2023 di wilayah Kepulauan Aru. Yang keempat adalah sambutan Bupati dibacakan oleh Wakil Bupati Kepulauan Aru, dirangkai dengan prosesi peresmian, diantaranya penandatanganan prasasti oleh Yang Mulia Uskup Diosis Amboina, disaksikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Aru dan Ibu Bapak tamu undangan pejabat yang akan kami undang untuk mendampingi. Penandatanganan Pak Bupati akan menyesuaikan setelah beliau tiba di Dobo. Setelah penandatanganan prasasti dilanjutkan dengan penekanan tombol serene, pengguntingan pita oleh Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Ibu Inaya Ohitenan. Dilanjutkan penyerahan kunci dari tukang yang dipercayakan kepada Yang Mulia Bapak Uskup, dan dari Bapak Uskup diserahkan kepada Pastor Paroki untuk digunakan dan dimanfaatkan. Setelah itu, peninjauan gedung gereja oleh Yang Mulia Bapak Uskup, Bapak Wakil Bupati, dan Ibu Bapak tamu undangan. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama di dalam, setelah itu di luar, dan setelah itu kembali ke tenda masing-masing dan akan dilanjutkan dengan doa. Setelah doa, penutup, dan dilanjutkan dengan acara istirahat persiapan rombongan Bapak Wakil Bupati dan Ibu Bapak Wakapolres Ibu kembali ke Dobo. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat Uskup Diosis Amboina Yang Mulia Monsenyor Seno Mutra, Fikjen Keuskupan Amboina Reverendus Dominus Anton Kawole, Bapak Wakil Bupati Kepulauan Aru beserta Ibu Inaya Sogalrey, Ibu Bapak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang berkenan hadir, Bapak Wakapolres beserta Ibu, Bapak Komandan Lanal Aru atau yang mewakili, Bapak Wakil Uskup Wilayah Kepulauan Aru, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Aru atau yang mewakili. Yang kami hormati pula Ibu Bapak staf ahli Bupati dan pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang berkenan hadir, Camat Aru Tengah Selatan beserta jajaran Muspika, para pastor, suster dan frater, para pemimpin umat dan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat sekecamatan Aru Tengah Selatan yang berkenan hadir, ketua dan pengurus DPP Paroki Santa Maria de Fatima Dobo yang berkenan hadir, Presidium DPD dan DPC WKRI yang berkenan hadir, ketua dan segenap panitia kunjungan kanonik Uskup Diosis Amboina tahun 2023 wilayah Keuskupan Kepulauan Aru, serta yang kami banggakan tuan rumah Paroki Bunda Hati Kudus yang terkasih Reverendus Pater Yos Hadis Ruban MSc beserta ketua dan pengurus DPD, DPS, ketua dan panitia pembangunan gedung gereja Bunda Hati Kudus Bemut, serta yang terkasih umat Paroki Bunda Hati Kudus, Ibu Bapak dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, acara peresmian gedung gereja Bunda Hati Kudus Bemun, Paroki Bunda Hati Kudus pada hari ini Jumat tanggal 22 September tahun 2023 dimulai. Kita awali seluruh rangkaian acara ini dengan
sambutan ucapan selamat datang oleh Pastor Paroki Bunda Hati Kudus, Reverendus Pater Yos Hadis Ruban MSC. Dengan hormat disilahkan. Yang kami muliakan Uskup Diosis Amboina, yang kami hormati dan banggakan Bapak Wakil Bupati bersama dengan Ibu, beserta seluruh rombongan yang pada hari ini tiba di Desa Binggole di Bemun. Kami semua sangat berbangga dan berterima kasih kepada Tuhan karena pada hari ini, Jumat 22 September 2023, tepat 20 tahun yang lalu, setelah kunjungan Monsenyor Diosis Amboina, kini di hari ini, setelah 20 tahun itu, Monsenyor berkenan hadir di Tanah Binggole, di Pulau Barakai, di Desa Bemun, di Gereja Katolik Bunda Hati Kudus Bemun. Rasa bahagia kami juga karena kami semua panitia pembangunan gedung gereja yang sudah bekerja kurang lebih selama 7 tahun mempersiapkan gedung gereja ini boleh mengalami hari yang bahagia, yakni merayakan puncak peresmian gedung gereja dengan dedikasi gereja dan pemberkatan. Oleh karena itu, kami semua yang ada di sini, saya, Pastor Paroki Bunda Hati Kudus Bemun, bersama dengan segenap umat yang ada di Tanah Barakai, Stasi Santa Maria Inongjar Longgar Apara, Stasi Stella Maris Mesiang, dan Pusat Paroki Bunda Hati Kudus Bemun, mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Monsenyor Seno Ngutra sebagai Uskup Diosis Amboina, dan kepada Bapak Wakil Bupati bersama Ibu serta rombongan yang datang ke tempat ini. Kami juga berterima kasih dan mengundang seluruh saja masyarakat, para undangan-undangan, tamu-tamu yang datang dari manapun, dari kota-kota ataupun dari desa-desa, dengan hormat hadir untuk merayakan dan mengikuti momen bahagia ini. Sekaligus juga kami atas nama umat Katolik yang ada di Pulau Barakai meminta agar sekiranya doa dukungan kepada kami semua agar dapat mensukseskan acara ini dengan baik dan benar. Kami juga yakin dan percaya bahwa saudara-saudara yang hadir pada saat ini mendukung acara ini dan membawa acara ini memberi makna tersendiri bagi kami, Pastor Paroki, bersama dengan Dewan dan juga umat yang ada di Tanah Barakai di Bemun ini. Demikian ucapan selamat datang ini, sekian dan terima kasih. Bapak Uskup beserta Ibu Bapak undangan sekalian yang berbahagia, kita akan mengikuti sambutan yang kedua, sambutan ucapan terima kasih dari Wakil Uskup Wilayah Kepulauan Aro, Pater Tino Ulahayanan MSC. Dengan hormat disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya muliakan Bapak Uskup yang hadir di tengah-tengah kita. 2 tahun yang lalu sedianya gereja ini saya dalam koordinasi dengan Bapak Uskup pada saat itu Monsenyor Petrus Kanis Mendagi akan mengadakan pemberkatan gereja ini. Tetapi dengan berbagai pertimbangan karena kondisi Bapak Uskup waktu itu yang kurang baik,
akhirnya Bapak Uskup datang di Dobo saja. Tahu-tahu gereja ini akhirnya diberkati oleh Yang Mulia Bapak Uskup Senong Utra. Ini jalan Tuhan. Karena itu umat Bemun harus bersukacita, bergembira karena gereja yang sudah dikerjakan selama bertahun-tahun akhirnya diresmikan dan didedikasikan pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Uskup atas kehadiran di tempat ini. Kemudian saya pantas berterima kasih kepada Bapak Wakil Bupati yang mewakili pemerintah daerah. Bapak Uskup, saya laporkan bahwa selama ini pemerintah daerah sangat luar biasa untuk mendukung karya pelayanan gereja maupun agama-agama di wilayah Kepulauan Aru. Dan saya sendiri merasakan bagaimana pemerintah begitu luar biasa untuk memberikan bantuan. Dan hari ini sebetulnya Bapak Wakil Bupati berhalangan hadir karena ada tugas pemerintahan. Tetapi beliau hatinya ada di Bemun, sehingga dalam waktu yang singkat dia menjawab bahwa dia akan hadir. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Wakil Bupati kita. Dan umat masyarakat Bemun harus berbangga karena yang datang hari ini bukan hanya Bapak Wakil Bupati, tetapi banyak pejabat-pejabat pemerintah daerah ini dari OPD maupun asisten bupati maupun staf ahli, semuanya lengkap. Ini luar biasa dukungan pemerintah terhadap gereja Katolik, terutama atas pemberkatan gereja ini. Saudara-saudari yang terkasih, para undangan yang hadir dari anggota DPRD, dari tokoh-tokoh agama, Bapak Ibu Pendeta, mungkin saudara-saudara Muslim yang juga hadir, dan umat sekalian. Saya dengar dapat laporan dari Pastor Paroki bahwa hadir juga umat dari Aru Utara, Benjuring Kabersiang. Kira-kira mereka ada di sebelah kanan sana. Semuanya adalah bentuk dukungan yang besar kepada kita. Saya laporkan bahwa hadir juga di tengah-tengah kita Ibu Wakapolres dan Bapak Wakapolres yang berkenan hadir. Ini forum komunikasi, koordinasi pemerintah daerah, semuanya lengkap, luar biasa. Umat Bemun harus berbangga. Pemberkatan gereja ini dirangkai dalam agenda besar Bapak Uskup adalah kunjungan kanonik Bapak Uskup tahun 2023 yang sedianya dilaksanakan pada bulan Oktober, tetapi atas pertimbangan dan kesibukan Bapak Uskup dengan agenda-agenda yang padat akhirnya dimajukan pada bulan September ini. Dan karena agenda itu maka saya membentuk panitia. Ini Bapak Uskup, saya laporkan bahwa kami membentuk 3 panitia dalam kunjungan kanonik ini. Panitia umum yang mengkoordinir seluruh kegiatan kunjungan di bawah koordinasi Bapak Lambert Naraha sebagai ketua. Dia mengkoordinasi semua agenda kunjungan Bapak Uskup. Kemudian yang diketuai oleh Bapak Agus Agujir, dan wilayah Manumbai yang diketuai oleh Bapak Tupan, Lawrence Tupan. Semuanya bekerja dalam koordinasi yang sama, tetapi di samping itu setiap stasi itu membentuk panitia sendiri dengan agenda-agenda dalam koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, pemerintah desa maupun camat yang ada di wilayah masing-masing, dan juga tokoh-tokoh agama. Dan kita kerjasama semua untuk mendukung kunjungan kanonik Bapak Uskup ini. Atas semuanya itu, maka pantaslah pada kesempatan ini atas nama Bapak Uskup dan umat Katolik terutama di wilayah Kepulauan Aru menyampaikan banyak terima kasih kepada semua saja. Minta maaf saya tidak menyebut satu persatu, tetapi dalam rangka pembangunan dan peresmian gereja ini
maka pantas saya sebut beberapa pihak yang cukup berkontribusi dalam membantu pembangunan ini. Pertama, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru. Terima kasih banyak. Yang kedua, Yayasan Kasih Mulia Jakarta yang juga ikut membantu dan mensupport dalam pendanaan untuk pembangunan gereja ini. Juga para pengusaha yang saya tidak sebut satu persatu, tetapi dari wilayah Barakai ini maupun yang ada di Dobo, yang dengan kemurahan hati mereka ikut membantu dan mensupport dengan bantuan mereka, baik secara bahan maupun secara dana yang diberikan. Dan tentu saja yang paling utama adalah umat sekalian yang selama hampir 7 tahun lebih itu mereka berjuang bersama-sama untuk pembangunan gereja ini. Karena itu atas segalanya, pantas pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan support, sehingga pada hari ini kegiatan kunjungan berlangsung dengan baik dan kita akan meresmikan dan mendedikasikan gereja ini dalam upacara pemberkatan ini. Demikian yang saya sampaikan kepada semua saja. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sekalian yang berbahagia, selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan Uskup Diosis Amboina yang mulia Monsinyur Seno Mutra. Dengan hormat disilakan. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Pertama-tama tentunya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan, terutama untuk stasi ini, di mana mereka dapat membangun sebuah rumah yang megah untuk tempat beribadat. Kedua, saya merasa bersyukur karena seperti yang tadi Pastor Tino katakan, bahwa ya atas salah satu cara umat di sini, terutama ada banyak saudara-saudara saya, Bapak, kita panggil Bapak Adi, karena Pastor Nur kami punya Bapak adik kakak, saya punya Bapak yang tua, almarhum Pastor Nur punya Bapak yang adik setelah Bapak saya, dan keluarganya banyak ada di tempat ini, sehingga ketika masuk di kampung ini tentunya ya merasa seperti kampung sendiri. Bapak Wakil Bupati yang saya hormati bersama Ibu, para pejabat pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang hadir, yang saya hormati dan kasihi, para pimpinan dan perwakilan dari unsur TNI dan Polri, juga para pastor, saudara-saudari yang terkasih, umat beragama, para tokoh agama, para pendeta, juga para bapak imam, dan semua saja yang hadir pada sore hari ini. Tentunya sebagai Uskup Diosis Amboina, saya merasa harus berterima kasih sekali lagi kepada pemerintah daerah yang dengan cara yang istimewa telah memperhatikan kelompok umat beragama, dan di dalamnya ada Katolik. Dan seperti yang sudah saya lakukan, bahwa setiap kali kunjungan ke wilayah-wilayah, maka saya tidak hanya memperhatikan gereja Katolik, tetapi juga tempat ibadat atau umat beragama lainnya. Kemarin kita ada di Mesiang, dan mereka punya masjid juga belum dalam tahap perampungan. Di sana kita memberikan bantuan juga kepada mereka,
juga tadi di gereja GPM longgar, juga tidak berupa materi tetapi kitab suci supaya Bapak Pendeta ajar dorang baca kitab suci baik-baik. Tapi juga di depan masjid yang tadi saya sudah bilang kepada Wakil Bupati, kalau kita melihat masjid longgar itu memang memprihatinkan. Tentunya mereka membiarkan Tuhan mereka tinggal di tempat atau di rumah yang bocor, sementara umat boleh tinggal di rumah yang layak. Karena itu tadi saya sudah tanya-tanya dan kita berharap bahwa karena pemerintah kabupaten sudah memberikan banyak harap, panitia. Sekali lagi panitia itu baik di gereja Protestan maupun Katolik maupun masjid, itu adalah uang pemerintah, maka gunakanlah sesuai dengan maksudnya. Karena kalau kamu orang ambil uang itu sedikit, mungkin jemaat dan umat tidak tahu, tapi mata Tuhan mampu untuk melihat. Jadi tolong, kalau pemerintah sudah sangat baik untuk kalian, maka balaslah kebaikan mereka dengan kejujuran dalam mengelola uang-uang seperti itu. Kasihan banyak umat yang lain yang setengah mati. Jadi kalau makan uang seperti itu, pasti hidup tidak lama. Karena kau makan Tuhan punya uang, maka Tuhan bilang lebih baik kau naik di atas sudah, daripada lama-lama di dunia nanti korupsi banyak. Jadi lebih baik cepat datang di surga. Jadi tolong perhatikan. Yang berikut tentunya dengan pengresmian dan pemberkatan gereja seperti ini, kita tadi lihat di Longgar juga gereja Protestan sangat besar. Saya merindukan, bahkan tadi Bapak Wakil Bupati saya bilang di Longgar itu sementara dibangun gereja Katolik, gereja Protestan maupun masjid yang sudah tidak layak itu. Saya bilang suatu waktu kalau 2-3 tahun depan, kalau memang 3 gedung itu dia bisa selesai sama-sama, maka betapa indahnya kalau diresmikan bersama-sama. Harap pada waktu itu Pak Wakil sudah menjadi Bupati ke apa supaya memang datang bersama-sama. Saya bilang harap, bukan berarti bahwa saya mempromosikan beliau. Tentunya dengan seperti itu maka tadi Pak Wakil, kami di Longgar memang ada sebuah atraksi yang luar biasa. Di penarinya 120 siswa. Mereka menari di jalan, tarian tradisional, mereka pokoknya buat bagus sekali. Saya harap bahwa kalau memang misalnya ada menteri atau pejabat dari pusat datang, undanglah mereka untuk mempresentasikan tarian yang begitu indah itu. Paling luar biasa. Kalau tidak percaya, undang dulu baru memang bisa menilai. Karena uskup sudah melihat, makanya menilai bagus. Yang berikut tentunya gedung-gedung seperti ini bagus, entah ke gereja Protestan, gereja Katolik, masjid, bagus kalau dibangun seperti ini. Tetapi gedung yang bagus itu harus disertai dengan akhlak, karakter, tabiat umat atau jemaat yang baik. Apa artinya gereja yang bagus tapi umat pemalas sembahyang? Itu tidak ada artinya. Karena itu semoga dengan gereja, masjid yang megah yang dibantu oleh pemerintah, betul-betul memacu umat supaya umat datang untuk beribadat. Iman mesti ditingkatkan. Kalau orang takut akan Tuhan, maka dunia ini akan aman. Tadi saya bercanda kepada umat Longgar dan Apara. Memang katanya dorang dua itu selalu bakalai. Tapi tadi saya lihat memang mereka mempresentasikan sebuah tarian yang luar biasa. Ternyata mereka cinta damai sebenarnya. Tapi mungkin karena air kata-kata buat, jadi memang mereka bisa mabuk dan bakalai sembarangan. Tapi inilah, semoga dengan pemberkatan gereja seperti ini, gereja Katolik sekarang, juga memacu saudara yang lain, baik Protestan maupun Muslim, supaya cepat bangun gereja atau masjid secepatnya. Kalau gereja dan masjid cepat selesai, maka Tuhan ada di tengah-tengah Anda. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah Anda, maka tentunya yang ada hanya kebaikan, yang ada hanya
cinta kasih dan kasih sayang. Karena itu mengakhiri sambutan saya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati dan semua saja Pemda maupun anggota DPRD. Ibu Inke ada di sini. Terima kasih banyak untuk bantuan yang Anda berikan kepada umat beragama, dan di dalamnya ada juga gereja Katolik. Terima kasih kepada umat yang seluruh masyarakat yang ada di pulau ini, Bapak Camat, pemerintah, Bapak Kepala Desa, juga semua perangkat desa dan kecamatan yang dengan cara yang istimewa juga membantu masyarakat umat beragama untuk hidup dengan tenang, damai di tempat ini. Dan atas semuanya, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, dan saya bawa Anda semua dalam doa-doa saya. Sekian dan terima kasih. Ibu bapak undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati, kita beranjak pada sambutan yang berikut, sambutan Bupati Kepulauan Aru, dibacakan oleh Wakil Bupati Kepulauan Aru, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti, penekanan tombol sirene, pengguntingan pita, penyerahan kunci dan peninjauan gedung gereja. Wakil Bupati Kepulauan Aru yang terhormat Bapak Muin Sogalre SE, disilakan. Sambutan Bupati Kepulauan Aru pada perayaan dan kunjungan kanonik Uskup Amboina Monsignor Seno Mutra di wilayah Kepulauan Aru, Buimun 22 September 2023. Sebelum saya bacakan sambutan ini, lebih dahulu saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, menyampaikan kepada Yang Mulia Bapak Uskup dengan seluruh jajaran bahwa beliau tidak sempat hadir di saat ini, dan tadi malam setelah koordinasi saya dengan Bapak menyampaikan kepada saya untuk tidak melakukan perjalanan dinas dan halus datang ke Buimun untuk bersama-sama dengan umat, dengan Pak Uskup untuk meresmikan gereja di saat ini. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Uskup Diosis Amboina Seno Mutra. Yang saya hormati, Vikaris Jenderal Keuskupan Amboina RD Anton Kawole. Yang saya hormati, Dewan Pimpinan Daerah WKRI. Yang saya hormati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang berkenan hadir. Yang saya hormati, Wakapolres beserta Ibu. Yang saya hormati, Lanal Aru atau yang mewakili. Yang saya hormati, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Aru. Yang saya hormati, Bapak Ibu Pendeta yang berkenan hadir. Yang saya hormati para staf ahli Bupati, asisten Sekda, pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Wakil Uskup Wilayah Kepulauan Aru. Yang saya hormati rekan-rekan unsur Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Aru. Yang saya hormati Camat Aru Tengah Selatan bersama seluruh unsur Muspika. Yang saya hormati para pastor, suster dan prater. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus DPP Paroki Santa Maria de Fatima Dobo. Yang saya hormati para pastor bersama Dewan Pastor Paroki Barakai. Yang saya hormati para vikaris paroki yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati Kepala Desa Buimun bersama perangkat desa. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Buimun dan anggota. Yang saya hormati para kepala desa yang berkenan hadir. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda,
dan tokoh perempuan yang berkesempatan hadir. Dan saya hormati Panitia Pembangunan Gereja Hati Kudus Yesus Desa Buimun. Dan saya hormati Ibu Bapak, tamu undangan, dan semua umat yang tidak sempat saya sebutkan nama satu persatu yang saya muliakan. Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas perkenannya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara kunjungan kanonik Uskup Diosis Amboina Monsinyur Senyong Utra di Paroke Buimun Hati Kudus Rumah untuk pengresmian Gereja Bunda Hati Kudus Buimun dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah daerah beserta seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan selamat atas kunjungan kanonik Monsinyur Senyong Utra di Kabupaten Kepulauan Aru, kiranya semakin menguatkan iman dan persaudaraan umat Katolik khususnya dan masyarakat Aru pada umumnya. Hadirin undangan yang berbahagia, atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, saya mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian dan pemberkatan gedung Gereja Katolik Bunda Hati Kudus Buimun. Kiranya dapat berdampak pada optimalisasi pelayanan dan kebaktian umat di Buimun. Mengingat dan kokohnya gedung gereja merupakan bukti pergumulan dan harapan umat paroki yang menginginkan adanya gedung gereja yang representatif untuk kebaktian dan pelayanan umat lainnya. Saya berharap gereja ini dapat dimanfaatkan, dijaga, dan dipelihara sebagaimana mestinya agar dapat menjadi simbol kekristenan di mana gereja dijadikan sebagai sentra pelayanan, pendidikan, dan doa demi meningkatkan kualitas iman umat Katolik, demi mendorong terciptanya keharmonisan dan kebersamaan yang toleran di tengah konteks kemajuan masyarakat dan umat yang damai, aman, dan tentram. Bapak Ibu hadirin undangan yang saya muliakan, pada momentum yang berbahagia ini juga, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kemitraan yang telah dibangun bersama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang baik, kiranya dapat menjadi silaturahmi yang baik, berpikir dan bertindak bersama demi menghadirkan pemulihan hidup bagi semua masyarakat, serta bersama kita sepakat menjaga dan melestarikan nilai-nilai hidup adik dan kakak sesuai dengan filosofi masyarakat Buimun, saling menghargai dan saling menjaga sebagai sesama saudara hidup bersama di dalam satu rumah dengan anggota keluarga yang berbeda agama satu dengan yang lain. Kita diam dalam rumah bersama di tengah perbedaan keyakinan, tetap menjadi satu bersama, merajut kebersamaan yang berbineka tunggal ika di Jargaria Sakwarisa yang kita cintai bersama. Kepada semua tokoh agama, saya menghimbau untuk terus menjadi garda terdepan dalam merajut kebersamaan, dalam kerjasama demi tatanan masyarakat yang damai dan sejahtera, demi mewujudkan Jargaria Sakwarisa sebagai miniatur yang memiliki keragaman agama, suku, dan latar belakang lainnya. Jangan kita saling membenci oleh karena perbedaan identitas yang kita miliki, tetapi marilah kita saling menyayangi sebagai representasi citra Allah yang bermitra dengan semua manusia demi kehidupan karya Allah yang agung bagi dunia dan semesta. Saya juga sangat menaruh harapan kepada Monsinyur Senyong Utra agar terus mendorong upaya-upaya pembinaan
damai yang menjadikan Maluku sebagai laboratorium toleransi umat beragama terbaik di Indonesia. Semoga iman dan umat terus bertumbuh dan umat terus menopang tugas mulia Bapak Uskup yang baru menghadirkan damai dan sukacita bagi semua umat manusia, terkhusus di bumi Jargaria Sakwarisa yang kita cintai. Kepada panitia pembangunan pastori paroki, para tokoh adat, pimpinan desa, para kepala sekolah, dan semua umat dan masyarakat desa Buimun, saya ucapkan terima kasih atas dedikasi dan pencapaiannya dalam proses pembangunan dan penyelesaian, sehingga pemberkatan gereja ini kiranya Tuhan yang Maha Kuasa dapat memberkati semua pengorbanan dan kerja keras saudara-saudara sekalian. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan kepada kita semua, terutama menginformasikan kepada Bapak yang mulia, Bapak Uskup, bahwa apa yang disampaikan tadi untuk terkait dengan penyampaian rumah ibadah, kebetulan ada Ibu Kabak Kestra ada di tengah-tengah kita. Nanti saya mengecek apa-apa yang belum dilakukan, akan nanti saya sampaikan kepada Pak Bupati untuk kita akan tindak lanjuti. Akhir sambutan saya, atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, saya ucapkan selamat dan sukses untuk perberkatan Gedung Gereja Hati Kudus Yesus Buimun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon kesediaan Bapak Wakil Bupati untuk tetap saja di sini. Dan kami mengundang Yang Mulia Bapak Uskup, Bapak Fikjen, Bapak Wakapolres beserta Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Ibu dan Bapak anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Wakil Uskup Wilayah Kepulauan Aru, Camat Aru Tengah Selatan, dan yang mewakili Bapak Kepala Kantor Agama Kabupaten Kepulauan Aru, Ibu, Bapak Pendeta sekalian, jika ada Bapak Imam di antara Bapak Ibu, saya persilakan Ibu Bapak sekalian untuk bersama-sama Yang Mulia Bapak Uskup mengambil posisi di depan pintu gereja. Ketua Panitia Pembangunan Gereja, Pastor Paroki Bunda Hati Kudus Bumun, Kabak Kestra, Ketua Panitia Kunjungan Kanonik Uskup Diosis Amboina. Mohon kesediaan Bapak Uskup dan Bapak Wakil Bupati mengambil posisi di depan prasasti yang telah disediakan. Ibu Bapak yang lain menyesuaikan di bagian belakang. Bapak undangan, hadirin dan umat sekalian yang berbahagia, kita akan menyaksikan penandatanganan prasasti oleh Yang Mulia Uskup Diosis Amboina, disaksikan oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Fikjen, dan Ibu Bapak para pejabat dan kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kepada Bapak Uskup dengan hormat disilakan. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan Yang Mulia Bapak Wakil Bupati didampingi oleh Bapak Fikjen untuk sama-sama menekan tombol sirene dan secara serentak balon gas ini akan dilepaskan. Harus saya pantu ya biar serasi. Mohon Bapak-bapak tangannya diletakkan di atas tombol yang telah tersedia. 3, 2, 1. Oh, dia larinya ke sebelah sana.
Iya. Pasti bercari. Biasanya kalau sirene dipencet itu selubung papan nama terbuka, tapi tadi mungkin hempasan angin terlalu kencang, kita ganti dengan balon gas. Semoga tidak mengurangi hikmatnya acara ini. Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Ibu silakan untuk menghadap ke pintu gereja. Mohon kesediaan Ibu Inke, Ibu Wakapolres mendampingi Ibu Wakil Bupati untuk sama-sama melakukan pengguntingan pita. Ibu staf ahli Bupati dan Ibu Kabakesra silakan gabung di sebelah. Ini kesempatan untuk ibu-ibu. Disilakan 3, 2, 1, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Silakan Ibu Bapak bergeser. Kita beri ruang untuk Yang Mulia Bapak Uskup, Pastor Paroki Bunda Hati Kudus, dan Kepala Tukang. Kalau tidak ada digantikan dengan salah satu tukang kalau memang ada. Ya, kita akan saksikan penyerahan kunci dari tukang kepada Yang Mulia Bapak Uskup, dan selanjutnya dari Bapak Uskup diserahkan kepada Pastor Paroki untuk selanjutnya penggunaan dan pemanfaatan gedung gereja yang megah ini oleh umat. Iya, silakan Yang Mulia Ibu Bapak tamu undangan dipersilakan untuk meninjau gedung gereja Bunda Hati Kudus Bomon. Peninjauan gedung gereja Bunda Hati Kudus telah selesai. Yang Mulia Bapak Uskup dan Ibu Bapak tamu undangan disilakan kembali ke tenda utama. Kita berbahagia di sore yang indah dan cerah ini karena rumah Tuhan yang megah ini telah diresmikan dan sebentar lagi akan ada misa dedikasi oleh Yang Mulia Bapak Uskup. Semoga gereja ini terus membawa berkat, damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan bagi seluruh umat yang ada di wilayah Kecamatan Aro Tengah ini, Aro Tengah Selatan, terkhusus di Paroki Bunda Hati Kudus ini. Kita akan akhiri seluruh rangkaian acara peresmian gereja Bunda Hati Kudus, Paroki Bunda Hati Kudus ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Reverendus Pater John Piran MSc. Dengan hormat disilahkan. Dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena segala rencana-rencana kerja kami selalu dan senantiasa berada dalam rancangan kasih-Mu.
Pada hari ini kami bersuka cita dan bergembira oleh karena semakin nyatalah cintamu dan penyertaanmu kepada kami pada hari ini bersama umat, bersama masyarakat di tempat ini teristimewa di acara peresmian Gedung Gereja Bunda Hati Kudus Bemun ini. Semoga kegiatan ini semakin mengingatkan kami serta menguatkan iman dan harapan kami hanya kepadamu. Dan kiranya ya Bapa, Engkau juga selalu dan senantiasa membimbing dan menyertai perjalanan kami di dalam perjalanan iman kami bersama seluruh umat di paroki ini, dan juga teguhkanlah kami dalam kebersamaan, dalam kekeluargaan, di dalam persaudaraan sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah negeri di tempat ini. Kini ya Bapa, kami mohon juga berkatilah kami semua yang akan melakukan perjalanan, Bapak Wakil Bupati bersama rombongan, dan siapa saja kiranya juga selalu dan senantiasa berada dalam perlindungan-Mu. Berkatilah dan sertailah kami juga untuk kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Semua doa ini ya Bapa kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Uskup, Ibu Bapak, tamu undangan dan umat sekalian yang berbahagia, acara peresmian Gereja Bunda Hati Kudus Bemun, Paroki Bunda Hati Kudus pada kesempatan yang berbahagia ini telah selesai. Atas nama Pastor Paroki Bunda Hati Kudus Bemun, Panitia Pembangunan Gedung Gereja, seluruh umat di Paroki Bunda Hati Kudus, dan Panitia Kunjungan Kanonik Uskup Diosis Amboina tahun 2023 wilayah Kepulauan Aro, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Yang Mulia Bapak Uskup Diosis Amboina, Bapak Fikjen Keuskupan Amboina, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, Bapak Wakapolres beserta Ibu, Ibu Bapak pimpinan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aro yang berkenan hadir, serta Ibu Bapak undangan hadirin sekalian yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu atas kehadirannya di Paroki Bunda Hati Kudus Bemun ini, sehingga pelaksanaan acara peresmian Gereja Bunda Hati Kudus pada kesempatan yang berbahagia ini dengan kehadiran Yang Mulia Uskup Diosis Amboina telah selesai, berjalan dengan baik, aman, lancar, dan sukses. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam tugas karya kita pelayanan masing-masing di tempat kita mengabdi. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.